Balik lagi nih di konten Jawir nih, menjawab tabir gitu. Masih sama gue Mas Bay, ada Adot di atas, dan tamu kita yang masih sama nih dari episode sebelumnya nih, Gondil nih. Tuh gitu. Di episode kali ini pada nge-freeze dua-duanya di gue. wah, anda ini bermasalah sama sinyal berarti kalau kayak gini. Tapi ini suara salah satu denger nggak? problema. Halo. suara denger ya? Delay dia. Oh, delay. udah. Aman, Udah, aman. oke. Ya, suara dengar. Okay. Aman. Kita masih ada di rubrik menjawab tabir ya. Dan kali ini yang mau kita bahas itu adalah pertanyaan yang dilayangkan salah satu subscriber kita ya di kolom komen. Ada yang komen nih, kita ngasih banyak pertanyaan. Banyak banget pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak untuk ya. Romario Lapre sudah memberikan banyak pertanyaan, dan ini nampaknya bisa jadi satu episode sendiri ya untuk pertanyaan-pertanyaan buat ini. Bahas pertanyaan Betul. dia doang. Demi memperluas opini dari masing-masing insan. Jadi kita ajak Gondil juga nih di sini. Gondil di sini akan bantu kita menjawab pertanyaan dari subscriber. Oke. Siap nih? Halo. Gue balik lagi. Halo. Gue balik lagi. Ada denger Alif Bata di interview tau gak lu? Halo. Tahu nih. Halo. Dewa Bujana nggak bisa ngikutin Alif Bata, men. Iyalah. Kerah doi. Itu hidupnya keras. Jago dia ya. Jago banget Alif Bata. Jago banget. Sebelumnya gue pengen kasih disclaimer dulu. Gue ingetin ke semuanya yang nonton video ini bahwa video ini tidak disponsori oleh afiliasi manapun, tidak disponsori oleh pihak manapun. Semua yang ada di dalam video ini murni opini dari kita semua yang ada di dalam video ini, dari gua, dari Gondil, dari Mas Bay. Jadi apabila ada perkataan kita yang menyakiti kalian, yang atau dinilai kok menyudutkan kalian, itu tidak dilakukan dengan ngajak ya. Dan apabila kalian merasa tersinggung, kami mohon maaf. Jadi sebisa mungkin nonton video ini jangan pakai hati. Tujuan kita bikin konten ini untuk hiburan semata. Nah, jangan lupa kalian subscribe dulu, komen di bawah, kasih pertanyaan pertanyaan yang bisa kita bahas untuk di episode selanjutnya. Loh, Mas Bay, kok mukamu hilang? Mas Bay mau hilang. Bay? Lagi. Nah, dia pasti habis penting-penting nih, habis penting-penting. BRB. Sorry nih. Bangun rebahan, bangun. Pertanyaan pertama, ya, terkait COVID, apakah masyarakat mengikuti aturan PSBB atau enggak? Oke. Siapa nih yang mau jawab duluan? Gondil yang masih beraktivitas sampai sekarang. Iya. Oke, karena lu pada berdua di rumah full ya? Full. Karena gue hampir setiap hari ke kantor, gue lihat sih awalnya iya ngikutin PSBB, nurut. Jalanan tuh sepi banget, enak banget kan. Tapi belakangan kesini udah rame banget, parah banget. Gue berangkat pagi, nggak macet sih, cuman rame aja. Orang nggak tahu pada mau ngapain, apa udah mulai bosen di rumah, atau emang kantornya nyuruh masuk. Mungkin awal-awal iya pada ngikutin, tapi sekarang udah pada bodo amat. Kayaknya lu lihat aja deh di berita, ke pasar rame banget, di dekat rumah rame banget. Udah pada bosen gue rasa sih orang-orang. Udah pada bosen ya. Make ditutup aja udah ngejambrong nah, semua ya. Iya, parah banget. Pada gini semua. Anjir. Oke, berarti lu opini lu ini kagak ya? Udah nggak ngikutin PSBB ya? Sekarang udah enggak. Lu, Bay? Seminggu pertama PSBB tuh. Asli seminggu pertama. Habis itu berantakan. Ini tuh udah mulai rame. Jakarta udah macet, men. Asli udah macet. Jadi gue kan berapa kali harus keluar juga. Jadi kayak, wah gila macet sih hari. Dan banyak banget orang-orang yang bagiin entah takjil, entah apa gitu. Dan mereka berhenti di pinggir jalan. Jadi harusnya 2 lajur. Jadi cuma 1 lajur tuh bikin macet sih. Maksud gue jadi kadang-kadang orang, kalau PSBB, kalau lu mau berbagi, nggak harus gimana ya, lu bikin rencana yang bagus deh gitu biar nggak bikin macet. Kemarin tuh di Rasuna Said macetnya panjang cuman gara-gara di ujung sana ada yang bagi-bagi makanan terus pada rebutan. Di Melawai katanya ada yang ketabrak pas lagi rebutan ngambil makanan ojol. Jadi nggak PSBB mah udah nggak ada yang ngikutin deh. Masyarakat yang ngikutin lah udah. Tuh, karena kemarin gue juga mau belanja bulanan tuh, gue datang ke beberapa store, itu parkiran udah penuh banget cuy.
Bahkan antrian di supermarket itu udah panjang Antri banget itu. Iya. parah. Iya. Dan mereka Parah. udah Kemarin bodo amat sih. Iya. Ya. Gue udah gak yakin. Gue ini hampir PSBB sejam udah efektif atau itu enggak. ngantri belanja hampir sejam di Bener-bener. supermarket tuh. Jadi kita bertiga sepakat untuk bilang PSBB ini udah kagak berlaku ya. Oke. Meskipun tetap diperpanjang Indonesia ya, nggak kan berlaku katanya tetap kayaknya diperpanjang. gitu-gituan ya. Ngaruh. Indonesia doyan yang ini men, yang rebel soalnya diatur ini nggak maunya Iya ngelawan ya. benar. Kemarin kan jadi ramai itu di Twitter tuh, Indonesia terserah itu loh. Oh iya, Indonesia terserah gue gitu gambarnya ada. Oh iya. Indonesia terserah. Iya terserah lah lu mau apa, mau kayak gimana. Apa tenaga medis sudah capek-capek ngurusin biar ini, tapi masyarakatnya nggak bisa dibilangin kan. Pertanyaan kedua, apakah PSBB akan diperpanjang? Menurut gua antara iya diperpanjang atau enggak gitu. Karena diperpanjang kemungkinan habis buka lockdown ya kayak di luar negeri-negeri lain tuh baru kelihatan nih berapa banyak korban COVID lagi gitu. Itu sih yang gue lihat kayak kemarin ke Korea, di Cina gitu. Pas udah nggak ada PSBB gitu-gitu, baru ketahuan nih, oh ternyata nambah nih korbannya. Kan mungkin bisa PSBB lagi atau enggak. Jadi di awal nggak perpanjang, tapi nanti bisa jadi perpanjang. Itu sih jawaban gue. Dari lu, Dil? Kalau menurut gue sih bakal diperpanjang ya, ngelihat kurvanya masih naik. Tapi mungkin ada beberapa sektor yang dilonggarin. Sektor yang dilonggarin tuh kayak gimana tuh? Maksud gue dari yang kemarin kan dari pemerintah bilang di bawah 45 boleh kerja kan, boleh produktif. Nah itu di kantor istri gue mulai kayak gitu. Jadi awal Maret mereka udah full work from home. Ntar isunya habis lebaran untuk usia di bawah 40 tahun mereka harus masuk kayak gitu. Berarti itu kan PSBB lanjut tapi dilonggarin di beberapa sektor. Dilonggarin berdasarkan umur ya? Jadi gue baru tahu nih. Iya, kemarin ada infonya gitu, berita bilang pemerintah untuk usia di bawah 45 tahun boleh beraktivitas kembali. Menarik. Baik. Iya, setuju sih gue tuh sama Gondil. Soalnya yang gue baca, tapi kemarin yang gue baca sih untuk sektor BUMN doang. Semua pegawai BUMN umur 45 ke bawah, lebih muda ya, kurang dari 45 lah gitu, tanggal 26 itu harus sudah 25 ya, 25 atau 26 gitu, harus sudah ngantor gitu. Soalnya kalau nggak 25 tuh masih nian lebaran sih ya. 25 masih nian lebaran, jadi nggak ada cuti lebaran. Iya, 25 lebaran kedua. Karena 25 tuh masih lebaran, jadi nggak ada cuti lebaran dipindahin ke Desember, digabung sama Natal kan. Nah, jadi mereka minggu depan udah pada kerja, dan menurut gue sih secara nggak langsung itu ngebubarin PSBB. Secara nggak langsung percaya sama gue, orang akan satu mobil berdua dan segala macam gitu. Ojol, taksol tuh akan nongol lagi semua, akan seramai itu lagi. Jalanan akan macet ketika udah dikasih yang kayak gitu, ya udah balik lagi. Cuman kan jadinya menurut gua nggak merata. Ketika lu mau ngasih pelonggaran, sia-sia ya usaha selama ini ya. Iya, satu sia-sia usaha masalah biar nih beres nih gitu. Sedangkan kan banyak mall dan segala macam yang masih ditutup, itu gua nggak tahu sih akan ada keributan apa enggak ya. Iya kan. Karena banyak orang butuh makan. Ya. Belum lagi nanti kalau kita ngomongin di tanggal 8 Juni ya kalau nggak salah itu mall baru pada buka ya. Itu mungkin crowd-nya akan lebih bertambah lagi sih. Cara kita tuh kayak dibikin rindu sama kondisi mall. Otomatis ketika rindu sama kondisi mall, ketika itu mall first opening, arusnya, semua orang akan datang. Iya, arusnya itu bakal luar biasa banget sih. Ya, sama kayak kemarin ketika PSBB dimulai sama pas PSBB longgar, kondisi depan toko grosir itu beda banget, ya nggak sih? Tiba-tiba naik membludak nggak kayak biasanya. Ya itu penuh aja gitu. Iya. Kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Setuju nggak Badan Pengambilan Jatah Sosial Kesehatan dinaikin bayarannya? Apa sih BPJS ya? BPJS. Ya, gue sih sebenarnya setuju itu gimana ya? Gue ngumpet aja. Lo jawab setuju nggak setuju. Iya, setuju nggak setuju gimana ya, maksud gue soalnya di satu sisi kita semua tahu nih pemerintah kita nggak punya duit bisa nggak punya duit itu karena setahu kalau gue nggak salah gue baca berita kemarin untuk beberapa provinsi yang ngasih bansos ke penduduknya itu dananya dana pemerintah pusat bukan dana pemprov. Jadi banyak pemprov yang nggak punya duit gitu dan pemerintah ngasih bantuan. Nah ketika pemerintah ngasih bantuan kalau BPJS-nya nggak dinaikin habis neraca keuangan negara kan berantakan. Jadi setuju nggak setuju sih gitu. Di satu sisi gue nggak setuju karena banyak orang yang akan berhenti bayar pasti. Karena kan tujuan BPJS buat orang kecil kan sebenarnya. Tapi kalau orang kecilnya nggak mampu bayar ya udah beda lagi. Iya. Gitu. Kalau pendapat Bung Gondil sebagai pekerja tanpa batas gimana dengan pertanyaan ini? Gue bener sama setuju nggak setuju karena
gue nggak berasa bayar karena dibayarin kantor, bukan dibayarin kantor sih, udah otomatis motong gaji gue kan. Terus gue juga sampai dari awal BPJS gue belum pernah ngerasain manfaatnya sama sekali. Alhamdulillah ya nggak pernah masuk rumah sakit. Maksud gue ya mudah-mudahan jangan, cuman tapi gue setuju nggak setuju. Kalau nggak setujunya balik lagi ke rakyat kecil ya. Ini aja mereka bayaran kemarin aja masih pada kesusahan, gimana dinaikin. Bener. Gitu. Karena ya faktornya gini sih, kalau menurut gue ya, ini kan ketika kita kena COVID ya, ketika kita jadi PDP ya, pasien dalam pantauan, itu kan otomatis dibayarin sama pemerintah ya, iya nggak sih? Semua. Nah itu gue nggak tahu. Gue pernah baca kalau dirawat di rumah sakit pemerintah iya gratis, cuman kalau di rumah sakit swasta lu harus bayar sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau di rumah sakit swasta, apakah rumah sakit swasta itu akan bisa menggunakan BPJS atau enggak? Enggak semuanya dong berarti. Harusnya kan tidak semuanya. Nah, nanti sia-sia dong kalau dinaikin juga ketika itu lu nggak bisa pakai, ya sama aja dong, ya nggak sih? Iya makanya. makanya kan iuran dinaikin. Tapi lu kalau misalnya kena COVID dan segala macam tetap harus ke rumah sakit rujukan. Di mana rumah sakit rujukan itu belum tentu kosong gitu, bisa penuh nanti dipindah lagi. Biasalah orang Indonesia hobinya lepas tangan ya kan. Gua setuju kalau ternyata penetrasi dari BPJS ini dilebarin. Jadi semua rumah sakit swasta itu udah bisa pakai BPJS dengan mempermudah orang-orang. Tapi gue nggak setuju kalau ternyata lu naik iurannya doang, tapi penggunaannya itu cuma untuk beberapa rumah sakit tertentu aja gitu loh. Anggaplah gini, kan ada asuransi swasta kan, itu kan gampang banget, kita tinggal gesek, ya gampang lah pakainya. Tapi kalau misalnya BPJS ini kan kita mikirin rakyat nih, orang-orang kecil, otomatis dia harusnya di rumah sakit terdekat dia itu bisa pakai kartunya, nggak perlu jauh-jauh sampai beberapa kilometer atau nge-skip dari rumah sakit yang dari dekatnya dia gitu. Itu sih yang jadi concern. Gue setuju nggak setuju juga. Oke, kita kayak politik. Rumah sakit swasta kebanyakan nggak mau ikutan BPJS, soalnya bayarnya pending. Di MOU pertama aja bayarnya 3 bulan sekali gitu. Bahkan kadang akan molor. Jadi mereka mendingan nggak mau karena pembayarannya juga berantakan. Kalau itu kita kembalikan kepada pemerintah ya. Seberapa mereka peduli untuk menonaktifkan sama warganya. Ya, betul. Pertanyaan keempat. Rumor vaksin COVID sudah ditemukan, benar atau enggak? Pendapat dari lu semua deh. Menurut gue ya, menurut gue sih dari beberapa sumber yang gue baca, ya sampai saat ini belum ditemuin ya vaksinnya. Mungkin yang nyari masih banyak, cuman untuk ditemuin belum. Karena kalau udah ditemuin, itu juga butuh waktu setahun ya untuk bisa digunain ya, karena kan harus dites dulu di orang yang kena COVID-nya itu. Berarti ini masih belum, ya? Masih rumor aja. Tapi pasti peneliti-peneliti di luar sana sih berusaha banget nyari vaksinnya. Agak unik sih. Dari lu, Bay? Iya. Belum. Langsung spontan. Belum. Udah nggak ada kalimat lagi. Ya sekarang lu Cina yang udah ngebuka lockdown selama 35 hari. Terus akhirnya ada kasus baru lagi 5 kalau kan ada 5 kasus baru lagi. 6 ya. Nah, terus Korea Selatan yang udah bebas, udah bener nge-declare kalau ya ini bebas apa segala macam, udah buka lockdown, semua aktivitas lebih biasa lagi, balik lagi sama aja. Jadi enggak lah, kalau vaksinnya udah ditemuin, hal-hal itu nggak akan kejadi menurut gue. Mereka nggak akan panik dan segala macam. Makanya ya udah sekarang nggak usah lockdown karena vaksinnya udah ada. Kalau orang udah kena tinggal kasih vaksin ini beres. Itu proses yang lebih panjang lagi sih. Kalau misalnya ternyata vaksinnya terbatas atau apa, itu diskusi selanjutnya ya. Itu masalah berikutnya. itu masalah yang lebih pelik lagi sih. Berapa ya? Iya kan? Makanya. Jadi gue juga setuju sih sama statement lu berdua. Ini masih sebatas rumor karena kalau misalnya udah ditemuin vaksinnya, ya otomatis si salah satu profesor yang kemarin sempat kita bahas di episode 1 Mas Bay, itu dia nggak akan berkuar bahwa ini adalah konspirasi. Iya. Betul gitu. Kalau misalnya kita bisa nentuin bahwa ini ternyata ada loh obatnya gini gitu. Ya, ini masih sebatas hoax aja sih. Ini atau sebenarnya mungkin vaksinnya udah ada. Nah, kita tanya nih sama si Goni. Menurut lu ini COVID konspirasi nggak nih? Menurut gue nyata. Okay. Kenapa lu bisa bilang nyata, men? Karena terlalu kalau gue nggak bukan yang terlalu ngikutin teori konspirasi sih. Maksud gue cukup buat tahu aja, cuma iya juga sih, cuman gue nggak percaya amat sih sama konspirasi sih. Oke, gini, gue coba tambahin sedikit variabel ya. Kemarin ada pernyataan bahwa angka yang dipublish
itu nggak sesuai sama apa yang terjadi di lapangan. Contoh kita kejadian tuh udah ada sekitar 11.000 positif COVID, tapi kenyataannya itu nggak nyampe 11.000 COVID. Lu merasa data yang dipublish di internet itu di internet atau di berita itu reliable atau enggak, itu bener atau enggak, atau cuma buat nakut-nakutin kita doang? Malah gue ngerasanya itu data yang di TV itu sebenarnya kurang banyak sih sama apa yang Dikecilin. iya, Dikecilin ya? karena kan gue rasa banyak orang yang belum nge-swab, di swab test kan segala macam. Pasti ada aja yang orang tanpa gejala belum meriksain dirinya sendiri. Jadi gue rasa sih angka sebenarnya itu bisa lebih besar dari apa yang ditampilin di TV. Menarik. Ini Bung Gondil ini kritis sekali ya, Bung Mas Bay. Kita nggak salah untuk invite dia ke sini. Iya. Cakep, dia harus sering-sering lagi diajak nih. Gak apa kalau soalnya dari awal kan, maksudnya gini deh, lu lihat aja dari awal pemerintah yang nutupin, ngerti nggak? Harusnya kan kasus itu udah ada dari kapan tahu, angka itu dari tahu, udah ada yang meninggal tuh udah ada, cuman kan di hold pengumumannya semua tuh serba di hold. Jadi menurut gue pemerintah sebisa mungkin meminimalisir angkanya biar orang-orang nggak terlalu panik gitu kan. Padahal kan sebenarnya iya, ketika orang-orang nggak panik mereka tetap seenaknya jadinya gitu. Bener. Kesenjangan sosial kan yang signifikan banget semenjak 11.000 aja udah seenak-enaknya sekarang, coy. Udah bodo amat sama PSBB. Pertanyaan kelima, jika berita vaksin COVID itu hanya hoax, berapa lama masa WFA ini akan terjadi? Kurang dari 6 bulan, 6-12 bulan, atau lebih dari 12 bulan? Kalau menurut gue sih di Indonesia ya, kalau di Indonesia kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan? Kenapa? Iya kan ada prediksi, banyak yang prediksi akhir Juni itu udah normal lagi. Paling lambat itu akhir September. Berarti kan kalau dilihat dari Maret ya kan Indonesia pertama diumumin Maret. Pas 6 bulan, kurang dari 6 bulan. Kalau di Indonesia. Oke. Yang orang-orangnya susah diatur. Kalau dari gue sih kemungkinan itu antara di 6-12 bulan sih. Karena gue melihat distribusi vaksinnya juga kalau misalnya udah ada, ini pasti akan sangat chaotic ya. Yang ada nanti orang-orang tuh bakal dibagi koridor ini. Oke, lu sementara tuh WFA dulu, yang di atas 45 di WFA-in, atau yang umur berapa di WFA-in. Jadi kemungkinan masa WFA ini akan naik ke 6-12 bulan. Karena gini, gue percaya sama kondisi a new normal, man. Gue sempat diskusi sama beberapa teman rekan kerja gue juga. New normal ini akan ngubah satu konsep di mana ketika lu ada di level tertentu untuk sebagai pekerja, lu akan dihadapin sama dua kondisi. Pertama, lu bekerja beneran dari rumah untuk seterusnya, dan yang kedua, lu bisa bekerja langsung di lapangan untuk orang-orang yang berurusan langsung sama orang-orang lapangan. Nah, itulah kenapa gue bilang new normal ini akan impact ke 6-12 bulan. Kalau lu baik? Minggu depan udah nggak ada WFH. Habis lebaran masuk semua ya. Aja gue masuk keranjang dah. Barusan gue keluar. Banyak banget abis lebaran, perusahaan-perusahaan yang abis lebaran udah membuat keputusan untuk ya udah habis lebaran masuk, ikutin. Ketika pemerintah ngasih statement di bawah 45 masuk, kan perusahaan-perusahaan kebanyakan pegawainya under itu semua ya gitu. Apalagi startup segala macam. Minggu depan udah banyak yang masuk kok. Jadi ya WFH terakhir kapan? Habis lebaran. Karena pas masuk disuntik chip ya. Badannya disuntik chip sama teman-temannya Bill Gates. Sama Bill Gates. Oke, ini Romario Lapre, 5 pertanyaan Anda sudah kami jawab ya. Kita jawabnya nggak berdua, tapi kita bertiga dengan tamu. Bertiga nih, ini sudah mendapat jawaban bonus dari kami juga. Ya, semoga jawaban-jawaban kami itu cerah buat kalian semua. Buat lu. Dan buat teman-teman yang pengen mau ngasih pertanyaan. Tar dulu. Ya. Sebelumnya kita bilang makasih dulu nih untuk Bang Gondil. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk join sama kita di video ini. Ya, semoga kedepannya nanti bisa join lagi kemari. Makasih. Ya. Kalau misalnya langsung ya, bertatap muka langsung ya. Betul. Nanti langsung di studio kita rekam ya. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau pengen ngasih pertanyaan buat kita yang akan kita bahas di Menjawab Tabir, silakan kalian komen di bawah. Kita akan menjawab semua pertanyaan kalian. Kalau pertanyaannya terlalu sensitif, mungkin kita akan filter dulu. Ya. Itu aja sih. Oke, dari gua Adot pamit. Mas Bay pamit. Gondil hilang. Gondil kok hilang? Lu belum pamit, Dil?
Belum, ini error. Oke. Gondel pamit. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe teman-teman. Dah.